Halo semuanya, apa kabar sahabat Alisa? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, jumpa lagi ya kita di readingan tarot seperti biasa, masih membahas tentang love life reading. Dan tema kartu kita kali ini yang terbelenggu di dalam hubungan toksik bersama dengan kamu, dan apa sih sebenarnya tindakan dia ke depan. Oke, yang terbelenggu ya, hubungan toksik dengan kamu. Oke. Apa sih tindakan dia ke depan? Kita lihat ya, energi seseorang ini yang terbelenggu ya. Yang merasa punya hubungan toksik, yang merasa punya gebetan toksik merapat ya. Ini fun reading, tidak semua yang menonton videoku akan bisa resonate. Kita ambil dari sisi positifnya, yuk kita hempaskan energi negatifnya. Untuk hasil, kembalikan lagi kepada Tuhan yang Maha Pencipta ya. Bisa jadi ini hanya sebagai bahan pertimbangan untuk kalian mengambil keputusan. Oke. Wow, the Ace of Swords. Seorang yang terbelenggu di hubungan toksik dengan kamu. Wow, ini ada kartu The Tower, Ace of Swords. Oke, aku melihat di kartu Ace of Swords ini, dia memang sangat kekeh dengan pendiriannya. Dia ini memang benar-benar tidak mudah untuk berubah. Apapun yang dia inginkan di dalam hubungan ini, aku lihat lebih dominan ya, lebih dominan keinginan dia. Jadi apa perasaan kamu ini dikesampingkan ya, dan dia di sini di kartu The Tower memang tidak mudah berubah, tetapi dia lebih kayak ini ya, menyudutkan kamu yang aku lihat ya di kartu The Tower ini ya. Mungkin kamu sudah ada yang lelah dengan sikapnya yang selama ini menang sendiri dan tidak merasa salah ketika dalam situasi kalian berkonflik ya. Dia lebih mendiamkanmu. Wow, di Ace of Swords dia memang egonya besar ya. Keputusan yang akan dia ambil di sini di King of Pentacle ya. Di King of Pentacle dia sebenarnya masih sayang sama kamu ya, masih sayang, masih punya perasaan, berat juga untuk meninggalkan, tetapi karena egonya yang terlalu besar dan tidak menemukan titik temu dalam penyelesaian untuk konflik kalian berdua, dia lebih memilih untuk cut dari kamu ya. Ada yang memilih mengakhiri hubungan ini di situasi toksik ya, hubungan yang terbelenggu ya, terbelenggu dalam ketoksikan gitu ya. Mungkin sudah kamunya ini sudah banyak intinya lama, ada yang nggak bisa keluar dari hubungan ini. Oke, dia yang akan mengambil satu keputusan untuk mengakhiri hubungannya. Wow, this Six of Cups, aku lebih melihat penyesalan akan datang ya. Penyesalan akan datang, termasuk dia yang sudah akan, yang menurut aku ya, menurut aku dia akan melakukan satu kesalahan ya. Mungkin dengan terburu-buru mengambil langkah ya atau sikap di sini untuk pergi dari kamu, walaupun sebenarnya di King of Pentacle dia masih ada perasaan sayang denganmu. Oke. Di kartu The Hermit, sebenarnya masalah ini sebenarnya problem yang kalian ini ya alami saat ini ya, antara kamu dengan pasanganmu ini, yang dimana aku bilang dia toksik ini ya, yang terlalu ego. Di kartu The Hermit perlunya mengalah, tapi aku sebenarnya lebih kasihan sama kamunya yang selalu menjadi korban di sini, kayak perasaan kamu tidak dilihat ya, tidak dirasakan gitu ya. Intinya perjuangan kamu ini tidak dilihat ya seberapa besar, dan perasaanmu ini tidak mau dia ikut merasakan ya, betapa sakitnya ketika tidak ada komunikasi, diabaikan atau bahkan di sini dicuekin sama dia. Oke, di kartu The Sun. Oke, sebenarnya keputusan dia untuk mengakhiri hubungannya dengan kamu ya di kartu The Tower ini karena egonya. Terus aku lebih melihat walaupun sebenarnya dia masih ada perasaan menyayangi kamu ya, menginginkan kamu, pada akhirnya dia akan menyesal sudah mengambil keputusan terburu-buru ya. Dan rasa lelahmu, capek menghadapi dia ini ya, akhirnya kamu akan terbebas. Aku melihat kamu akan terbebas dari hubungan toksik
ada kartu The Sun. Kartu The Sun ini lambang suatu kebahagiaan. Ya, aku lebih melihat kamu akan bebas dari tekanan masalah dengan dia. Ya, mungkin selama ini kamu udah nahan banget, tidak diputusin, tetapi dia ghosting tiba-tiba. Kamu mau maju ke hubungan baru, tapi kamu masih belum benar-benar tahu apakah dia mengakhiri hubungannya atau enggak sama kamu. Ya, pada akhirnya nanti kamu akan melihat betapa dia memang benar-benar udah nyerah dalam hubungan ini, hubungan toksik ya. Oke. Aku sapa dulu zodiaknya. Di sini aku melihat ada si Virgo, ada Taurus, terus Pisces. Aku melihat ada dari Leo. Oke, kita biarkan egonya menyala ya. Kamu cukup untuk menerima keputusan dia yang di sini mungkin merasa sudah tidak cocok denganmu. Oke. Di Ten of Cup ya, biarkanlah dia intinya pergi, karena itu adalah kesempatan kamu untuk bahagia. Di Ten of Cup kamu akan mendapatkan pengganti dia yang aku lihat ya, yang lebih selaras denganmu secara vibrasi energi, bisa merasakan apa yang kamu inginkan ya. Di sini bisa menyatu, saling memberi ya, ada feedback yang baik antara kamu dengan dia. Oke, kamu akan kedatangan orang baru berarti di sini setelah ditinggalkan oleh seseorang yang toksik. Ya, setelah kartu The Tower ini, mungkin perasaanmu merasa sudah tidak bisa memang ya menjalani hubungan ini dengan baik ke depannya sama dia. Oke, di Ten of Cup ini adalah sebuah gift dari lepasnya ya, lepasnya kamu dari hubungan yang memang sudah di sini harusnya lepas gitu ya. Karena kebingungan kamu itu disebabkan oleh dia sih ya. Ketika kamu dilepas, kamu akan maju di sini di kartu The Sun ya. Kamu akan mendapatkan seorang yang lebih baik, yang selaras denganmu. Oke, kita lihat. Dan pada akhirnya dia nanti ya, setelah mengambil keputusan untuk pergi dari kamu, apakah dia menemukan pasangan yang terbaik dalam hidupnya? Kita lihat. Kita lihat, wow, di Open Tackle. Wah, di sini akan terlalu banyak drama yang aku lihat ya, drama. Ada keraguan-raguan seseorang menerima cintanya. Berarti dia tidak mendapatkan satu kepercayaan dari seseorang ya ketika mengutarakan cinta. Ya, orang baru akan meragukan kesetiaannya, dan di sini dia akan kesulitan menurut aku ya menemukan seseorang yang tepat. Oke, di kartu The Empress ya. Aku geser dulu kartunya ya karena sedikit wow di sini begitu ya. Nah, di kartu The Empress dia akan merindukan banget gitu ya seseorang yang bisa, mungkin menurutnya ya, yang bisa perfect dengan dia ya, yang bisa mengendalikan situasinya dia dari masalah konflik tentang mental. Terus di sini di Four of Wands menemukan soulmate kembali gitu ya. Aku merasa terlalu banyak kesulitan ya di sini untuk menemukan seseorang yang tepat ketika sudah lepas dengan kamu, mendapatkan banyak keraguan ya, mungkin penolakan dari orang baru ya. Di sini akan benar-benar kayak dia berusaha banget ya mendapatkan yang terbaik, lebih baik intinya dari kamu ya. Mungkin dia mau membuktikan lah ya terhadap dirimu gitu, bahwa dia pergi dari kamu bisa bahagia, dia bisa strong ya, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan di dalam satu komitmen bersama dengan orang barunya. Oke, kita lihat ya. Karena banyak ragu-raguan. Ini bukan masalah satu atau dua ya. Aku melihat di sini ada energi dari seorang yang kamu tunjukkan untuk readingan kali ini gitu ya, yang kamu fokuskan ya. Dia akan membagi perasaannya bersama dengan orang lain ya. Dia bersama dengan orang baru tetapi akan berkelana juga gitu ya, mencari seorang yang lebih. Jadi tidak pernah merasa puas dan tidak pernah merasa bersyukur ya. Apakah penyesalan paling besar di dalam hidupnya ketika udah berpisah dengan kamu? Oke. Penyesalan terbesar ketika berpisah dengan kamu di Two of Swords ya. Dia sangat tidak mudah untuk mengendalikan emosi, itu yang aku lihat ya. Dan di sini
Kenapa dia tidak mudah untuk mengendalikan emosinya, ya? Apa terkaitannya dengan kamu? Kenapa? Ya, setelah berpisah dengan kamu, di sini dia cenderung sangat sensitif, gitu ya. Cenderung sangat sensitif dan sulit, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan. Wow, kita lihat ya, seseorang yang sulit mendapatkan kebahagiaan. Apa sih di sini? Aku melihat begini loh. Dia merasa tidak stabil secara emosional dan secara pikiran. Mungkin ada beban yang dia simpan di sini ya. Entah ini beban penyesalan atau aku lebih melihatnya dia merasa tidak menemukan sesuatu yang pas ketika meninggalkan kamu ya, dan memutuskan bersama dengan orang baru, bahkan berpetualang lagi. Ternyata di sini kamu masih sebagai pemenang ya, pemenang yang sebagai pasangan yang setia, yang bisa menghargai dia, ya kamu mungkin sudah memberikan pengorbanan yang cukup begitu tulus terhadap dia. Nah, ketika dia bergerak maju meninggalkan kamu, di sini dia mencoba untuk berpetualang lagi ya, mencoba seorang yang baru ya, menyelami hati seseorang. Ternyata apa yang dia dapatkan di sini itu hanyalah sebuah pembelajaran ya, pembelajaran seperti ini loh ya. Kamu bersama dengan dia itu sangat benar-benar mensupport ya, mensupport dia. Nah, ketika bersama dengan orang baru, dia akan mendapatkan pengabaian ya, intinya tidak dianggap. Hal apapun yang dia lakukan walaupun nilainya besar, itu pun tidak berarti untuk orang barunya. Oke, mungkin itu adalah satu hal yang harus dia terima ketika berpisah dengan kamu atau sudah menyakiti kamu. Oke. Three of Wands. Step by step di sini tidaklah mudah untuk menemukan tambatan hati ya, untuk menambatkan hati terhadap seseorang dia tidaklah mudah. Bottom the deck-nya ya, selalu ada orang ketiga di dalam kehidupan atau percintaan dia selanjutnya ya, dan di sini dia masih tidak bisa untuk menurunkan egonya walaupun sudah dalam keadaan aku bilang terdesak. Ya, mungkin dengan orang barunya di sini dia sudah tidak dianggap kayak gitu. Dia masih tetap mempertahankan egonya di sini dan dia tidak berubah. Kebanyakan dari orang baru di sini kayak merasa tersakiti. Ya, mungkin merasa jadi korban walaupun sebenarnya mereka itu juga sebagai pelaku kayak gitu ya. Jadi mungkin drama-drama ini adalah sesuatu yang harus terjadi dalam kehidupan dia untuk mendewasakan ya, untuk memberikan banyak pelajaran di sini bagaimana ke depannya, atau setidaknya dia kayak dikasih kesempatan untuk merasakan sakit yang sudah pernah kamu alami karena sikapnya dia. Oke. Nah, aku melihatnya sampai detik ini pun ya, walaupun dia sudah berpetualang lah ya, sudah menyelami satu atau dua cinta ya yang dia tautkan ya bersama dengan seseorang, tetapi kamu masih pemenangnya ya. Kamu di pandangan dia adalah seorang yang cerdas, dan aku melihat ya pasangan dia yang baru ini intinya tidak bisa ya memberikan dia kehormatan, tidak bisa memberikan dia ketulusan gitu ya. Jadi benar-benar keseimbangan dia itu goyang ketika tidak ada kamu di sampingnya ya. Penyesalan hanyalah satu kata yang terlambat atau satu rasa yang memang sudah jauh terjadi ya, ketika semuanya itu hilang ya. Mungkin sudah tidak ada di depan dia saat ini. Kamu sudah bahagia ya, kamu sudah ada yang fokus dengan kehidupannya sendiri, mencoba untuk mencintai diri sendiri. Ini adalah satu energi yang positif ya, dimana kamu akan membuka gerbang kartu The Sun ini ya. Kamu akan menemukan satu kebahagiaan. Jadi aku cuma bisa memberikan saran untuk kamunya yang lagi terluka di sini ya, atau memang lagi terombang-ambing dalam satu perasaan yang tidak enak ya, merasa tidak baik dalam satu komitmen yang gak jelas ya. Berlahan atau mungkin secepatnya ya, seseorang yang gak cocok ini atau toksik denganmu ini akan memutuskan hubungan dengan kamu. Jadi jangan kaget
ya, karena dia juga nggak bisa memberikan kepastian. Nah, kalau sudah tidak bisa memberikan kepastian, kamunya harus siap-siap, ya, siap-siap di sini untuk ruang rasa sakit itu pasti ada gitu kan, karena tidak sesuai dengan harapanmu. Di harapan pertama ketika berjumpa dengan dia, mungkin dia ini seorang yang lembut, yang care sama kamu. Terus di sini intinya kamu sudah merasa nyaman, semakin kesini kamu kayak ngerasa banyak perbedaan, kamu semakin merasa tertekan dan tidak nyaman. Ditambah lagi tiba-tiba dia menghilang tanpa kejelasan, ya, datangnya cuma 1 bulan sekali, itu pun mungkin kayak secara waktu, ya, secara quality, ya, itu tidak masuk ya sebagai seseorang yang benar-benar kamu harapkan, ya. Jadi kamu jatuhnya sakit aja di sini. Aku lihatnya penderitaanmu akan segera berakhir dengan keputusan dia untuk pergi. Oke, nah kita lihat. Sejauh apa dia melangkah tanpa kamu, ya. Aku melihat seseorang ini memang akan secara diam-diam gitu ya, secara diam-diam akan ninggalin kamu di sini, ya. Aku lihatnya secara diam-diam itu akan menjauh gitu, aku lihat, ya. Ya, dan ini aku lihat sebenarnya kalau dibilang ya dia ini ingin memperbaiki hubungan, sedikit sih aku lihatnya, ya, sedikit ya, karena dia merasa mungkin bisa mendapatkan yang lebih dari kamu gitu kan, ya. Jadi biarkan saja dia pergi, ya, biarkan dia pergi sesuai dengan apa yang dia inginkan, mencari jalan hidupnya. Mungkin dia lebih bahagia dengan orang lain daripada bersama dengan kamu, atau kamunya di sini lebih bahagia bersama dengan orang lain daripada bertahan dengan dia, kayak gitu. Jadi ada hikmah ya yang bisa kamu ambil dari setiap kejadian ini bersama dengan dia. Oke, nih ya, kamu akan menemukan satu situasi yang baru, ya. Oke, mungkin ada yang berjanji sama kamu untuk datang, tapi kamu jangan terlalu baper. Aku lihatnya, ya, karena di sini akan ada beberapa hal yang kamu alami, ya. Aku lihatnya, ya, secara emosi, ya, secara emosi di sini kamu, ya, akan tidak stabil. Ini berarti menuju ke sesuatu yang kayak kode gitu, ya. Dia ini berjanji sama kamu, ya, tetapi nggak bisa menepati, ya, di sini. Oke, tidak akan ditepati. Aku lihatnya begitu, ya, karena mungkin ada beberapa hal yang membuat dia ini nggak bisa nepati, ya. Ini tentang triparty, maaf, ini cinta segitiga juga ada. Jadi tidak ada kepastiannya. Ada yang memang mau pergi, ya, mau pergi gitu, ya, secara diam-diam, ya, mengatur strategi yang aku lihat, ya. Jadi banyak hal di sini yang dia lakukan. Gimana caranya membuat kamu down atau bosan, ya. Ketika kamu bersama dengan yang lain, apakah ini ada pengaruhnya untuk saat ini, untuk hubungan yang toksik ini, ya. Ketika kamu bersama dengan orang lain, apakah berpengaruh untuk dia atau enggak? Kita lihat, ya. Biasanya ketika dia ini enggak berpengaruh, berarti dia sudah ada dengan orang lain, ya, udah ada hati yang menjaga gitu, ya. Jadi kamu nggak perlu repot-repot, ya, untuk menghubungi dia lagi seperti itu. Oke, kita lihat di King of Pentacle. Di King of Pentacle, ketika kamu bersama dengan seseorang, tentunya di sini ada kayak perasaan nggak terima, masih, ya. Berarti karena masih ada perasaan sayang, ya, masih ada perasaan tidak terima, ya, tidak happy, intinya tidak nyaman melihat kamu bersama dengan yang lain. Wah, masih ada rasa yang tertinggal, ya. Berarti di pasanganmu ini kita lihat The Justice. Nah, oke. Di sini ada perasaan sakit tentunya, ya. Di kartu The Justice ini dia tidak terima, ya. Mungkin bahkan dia akan menyalahkan kamu kembali gitu kan. Kenapa, ya, menghadirkan orang lain di saat dia akan mencari alasan di sini, ya. Mungkin dia lagi sibuk,
dia lagi fokus dengan karirnya seperti itu, kamu akan disalahkan yang aku lihat ya. Jadi hati-hati, ada yang membuat drama sama kamu ya, tetapi ketika kamu mencoba untuk pergi dari permainan dia atau drama yang dia hadirkan, dia tidak terima ya. Berarti ini adalah seorang yang playing victim ya, yang sebenarnya kayak berpura-pura sayang dengan kamu gitu kan. Ada yang seperti ini, tapi tidak semua loh ya. Oke, kalau ada yang ingin tahu lebih jelas, ingin privat reading ya, boleh mungkin hubungi kontak WhatsApp Halisa di bawah deskripsi video ini. Oke, di off cup ya, akan ada perasaan hancur, kecewa ya, bahkan di sini tidak terima ya, merasa tersakiti, bahkan merasa menjadi seorang yang dikhianati sama kamunya. Nah, makanya aku bilang hati-hati gitu ya. Dia yang menghadirkan drama, dia yang mendiamkan. Tiba-tiba kamu mencoba untuk move on, dia nggak rela. Nah, kamu hadir bersama dengan orang baru, dia akan menyudutkanmu. Itu yang kulihat. Jadi hati-hati dulu, selesaikan dulu masalahnya dengan seseorang yang toksik ini. Karena biar tidak ada alasan dia untuk menyakiti kamu lagi. Ketika sudah melangkah dengan orang baru, berarti kamu udah siap untuk menerima kebahagiaan yang lain gitu ya, yang tentunya bersumber dari orang baru gitu, bukan dia lagi gitu kan ya. Kita lihat bulan madu. Oke, ini ada momen pertemuan kamu ya, mungkin dengan seseorang yang akan datang ya. Beri kesempatan pada hubunganmu, bekerja samalah. Nah, oke. Ada yang masih kayak mencoba untuk hadir dalam hidupmu ya, atau mencoba di sini membayangi kebahagiaan kamu bersama dengan orang baru ya. Ada yang mencoba membayangi kamu, dan ini sepertinya tidak menjadi satu bumerang. Seseorang yang toksik ketika kamu bangkit menghadirkan cinta baru, ada pertemuan dengan orang baru, di sini dia akan membayangi hubungan kamu dengan orang barumu karena dia tidak terima ya. Mungkin ini adalah bagian dari egonya yang tidak mau kalah, selalu menang sendiri, dan dia akan berusaha untuk menyudutkan kamu. Jadi sarannya seperti yang aku bilang tadi ya, lebih baik clearkan dulu masalahnya dengan yang toksik ini, baru kamu membuka hati sama orang baru ya. Dan sepertinya memang ada sedikit drama-drama ya di antara kamu, dia, dan orang barumu, tetapi di sini orang barumu lebih percaya dengan kamu ya. Berarti dia adalah seorang yang tepat, yang hadir ya, tidak mudah mempercayai isu tentang kamu dari orang lain, tetapi dia lebih memilih mempercayai kamu. Oke. Cukup ya readingannya dari awal sampai akhir ya. Jika ada kata-kata yang kurang tepat dalam penyampaian, aku mohon maaf. Dan aku ngucapin makasih banyak untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku. Makasih yang sudah komen, aku selalu baca komenannya. Terkadang mungkin aku di sini kalau lagi reading, aku sedikit pelan ngomongnya ya, ada yang tidak sabar. Oke, makasih banyak. Semoga untuk kedepannya aku bisa lebih baik dan bisa lebih menghibur ya di ramalan tarot yang lain atau di readingan kartu kita yang lain nantinya. Oke, next time kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.